Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akramana bitta'allumi watta'lim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin alladzi jaa'a bin naf'il 'amim wa ala alihi wa sahbihi ad-dakhilina fi jannatin na'im. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Dewan Pembina Yayasan Bapak Dr. Andes Haji Agus Suripto MPD, kita doakan beliau senantiasa diberikan sehat, nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua Yayasan Ustadzah Hajjah Titi Sumiati MPD, mudah-mudahan juga beliau diberikan segala kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua Komite Bapak Eman Sulaiman, segenap kepala sekolah, para staf, segenap asatidah, segenap dewan guru, para santri atau mungkin juga ada wali santri di sini, dan mudah-mudahan semua kita yang ada di majelis yang mulia ini senantiasa dilimpah curahkan nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kita buka pengajian ini dengan Ummul Quran surah Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema singkat kita pada pagi menjelang siang ini berkaitan dengan kemuliaan ilmu. Kemuliaan ilmu. Tadi oleh Ustaz Iin Hidayatullah selaku pembawa acara dibacakan satu ayat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah pasti mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan anugerah ilmu. Allah memberikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang Allah anugerahkan ilmu derajat, bukan satu derajat, martabat, tingkatan yang Allah tidak sebutkan derajat apa, tingkatan apa. Artinya segala derajat, segala martabat, segala tingkatan itu ada jendelanya, ada gapurannya, ada gerbang dan pintunya. Disebut oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW, pintu tersebut adalah ilmu. Makanya ada hadis hasan di mana Sayyidina Ali disebut oleh Rasulullah SAW babul ilm, pintunya ilmu. Rasulullah kotanya ilmu, Madinatul ilmi. Nah, awal ketika Allah menurunkan wahyu kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita semua sudah tahu beberapa ayat di dalam surah Al-Alaq, yang awal ayatnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di situ ada bunyi ayat 'allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana, Allah mengajarkan manusia malam ya'lam, yang manusia itu tadinya gak tahu ilmunya, tidak mengetahui. Allah sebut malam ya'lam,
Allah mengajarkan manusia yang manusia tadinya tidak tahu ilmunya. Jadi ada allama yang berarti itu mengajar, yang diajarkan itu adalah ilmu, dan ada orang yang belajar. Yang dimaksud allamal insana ma lam ya'lam, yang diajarkan dan yang diajar serta peserta belajarnya ini berkaitan dengan ajaran Islam. Jadi yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu, dan itu pertama kali diturunkan wahyunya oleh Allah kepada Rasulullah SAW di Gua Hira. Ternyata rangkaian ayat yang pertama kali turun itu berkaitan dengan kemuliaan ilmu, sekaligus kemuliaan mengajarkan ilmu, dan juga kemuliaan orang yang mempelajari serta belajar ilmu. Bayangkan, renungkan, itu hal yang pertama kali diwahyukan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, bicara ilmu ini bukan sebatas orang makan yang merupakan perkara primer yang sifatnya fisik, perut. Ada lagi yang primer yang di atas fisik. Apa itu? Bukan jengkol, bukan nasi, bukan lauk pauk, ilmu. Tapi ketika Allah dan Rasulullah SAW bicara tentang ilmu, itu bukan ilmu seperti yang dipahami oleh orang Barat. Orang Barat menyebut ilmu itu sains. Orang Barat menyebut ilmu itu knowledge. Tapi knowledge dan sains bagi orang Barat beda dengan ilmu bagi orang Islam. Cara meraihnya juga ilmu. Kemudian outputnya, cara menggunakannya juga beda. Kalau bahasa kerennya dalam filosofi ilmu namanya epistemologi. Punya perbedaan. Tapi kita nggak ingin bicara yang berat-berat. Ilmu itu beda yang dipahami oleh orang Barat sama orang kita. Kita maksudnya orang Islam yang berlandaskan Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau filosofi ilmu bagi orang Barat itu bebas nilai, knowledge dan sains itu bebas nilai. Makanya karena ilmu bebas nilai bagi orang Barat, jadinya apa aja. Bisa jadi komunis, bisa jadi liberal, agak ada agamanya, macam-macam. Kenapa? Cara pandang ilmunya beda, bahkan salah, bahkan batin. Kalau kita orang Islam, ilmu itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang bule, ilmu itu berdasarkan logika, bukan berdasarkan wahyu. Kita ilmu orang Islam berdasarkan wahyu Allah. Ilmu orang Barat kagak ada Allah. Makanya ada orang pintar namanya Stephen Hawking, dianggap orang yang paling pintar setelah Albert Einstein. Namanya Stephen Hawking. Super jenius itu orang. Ternyata ateis dia, kagak percaya Tuhan. Kenapa? Gara-gara salah memahami ilmu itu apa, sumbernya dari mana. Bagi orang Islam, ilmu itu sumbernya dari Allah. Orang Barat, ilmu itu sumbernya dari semata akal pikiran. Makanya itulah kenapa wahyu pertama isinya allamal insana ma lam ya'lam. Nah,
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu ini dari Allah Subhanahu wa taala, maka untuk meraihnya harus ikutin Allah, harus ikutin Rasulullah. Cara mendapatkannya, cara meraihnya. Nah, di antara cara meraih ilmu menurut Islam, karena tadi orang Barat bebas nilai, kagak pakai norma, kagak pakai akhlak. Kalau kita orang Islam, ilmu itu diraih, ada caranya. Harus pakai akhlak, harus pakai budi pekerti, harus pakai nilai yang luhur, bukan cuma nilai yang dirapot. Makanya dalam Islam ada namanya pondok pesantren dalam pendidikan Islam. Ada namanya sekolah agama. Yang sebenarnya tidak ada perbedaan antara sekolah umum sama sekolah agama. Sebenarnya nggak ada perbedaan. Misalnya, karena ini sekolah umum, udah kalau masuk kelas guru nggak perlu membuka pelajarannya dengan bismillah. Kan nggak begitu kalau Islam. Mau belajar apapun, biologi, matematika, fisika, apalagi tajwid, fikih. Kalau Islam mulailah dengan bismillah. Meskipun sekolah umum, guru masuk kelas assalamualaikum. Kenapa? Ilmu dalam Islam syarat dengan nilai-nilai kebaikan. Beda dengan orang Barat. Kalau udah bicara sains, nggak ada bismillah, nggak ada Tuhan, nggak ada Allah. Makanya kita orang Islam bicara ilmu jangan lupa akhlak. Kenapa? Yang ngajarin ilmu itu Allah, allamal insana malam ya'lam. Karena sebegitunya luhur bagaimana cara mencari ilmu, pakai nilai, pakai budi pekerti, pakai akhlak. Makanya Allah Subhanahu wa taala gampangannya dalam tanda kutip maksa siapa? Malaikat. Untuk apa? Untuk turun ke bumi. Hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Inna lillahi malaikatan yasihuna fil ardi. Allah itu punya para malaikat yang Allah perintahkan, kalau bahasa orang Betawi, ajak ijik, dadak didik. Putar-putar bolak-balik kayak supir kuasi, sama supir bis. Tapi ada tujuannya. Ajak ijiknya malaikat yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini nyari di mana ada majelis ilmu yang isinya menanamkan kebaikan, bukan sebatas hitung-hitungan angka. Majelis ilmu itu sifatnya apa? Bukan sebatas majelis taklim. Karena dipahami juga oleh sebagian orang bahwa malaikat yang turun mencari majelis ilmu itu namanya majelis taklim. Padahal salah. Nggak begitu maksudnya. Malaikat turun itu untuk mencari majelis ilmu yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang diajarkan pakai akhlak yang menghubungkan siswa sebagai peserta didik dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Jadi di mana saja ilmu diajarkan, meskipun itu ilmu biologi, ilmu fisika, tapi yang ngajar ini bertujuan bagaimana dengan mengenal ini biologi, struktur anatomi satu binatang. Wahai anak-anak, coba betapa Allah Subhanahu wa taala Maha besar. Ternyata ini binatang semut sekecil itu ternyata punya struktur anatomi yang begitu luar biasa. Banyaknya, ada ratusan benang sekian,
betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai anak-anakku, maka disitulah malaikat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pelajaran biologi. Bukan cuma mengaji di majlis taklim di masjid, di musola atau majlis taklim, bukan. Di mana saja ada majlis ilmu, di mana saja. Kalau ilmu yang diajarkan itu menghubungkan nilai-nilai luhur ilahiyah menuju kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat, "Hei malaikat, nimbrung kamu di sana." Jadi kelas-kelas yang termasuk ada di sini, di sekolah ini, Insan Muttaqin, setiap kelas di sini adalah riyadun min riyadil jannah. Satu taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kelas yang ada di sini. Itu pasti, bukan kata saya. Bukan saya lagi berbahasa basi karena saya dekat dengan Pak Haji Agus, bukan. Karena ini Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu berbahagialah kita ada di Insan Muttaqin ini, di mana didirikan oleh Bapak Haji Agus dalam rangka bagaimana menanamkan nilai-nilai luhur, nilai-nilai kebaikan, dan pastinya dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, karena mulianya ilmu dalam ajaran Islam, kemudian sukses diterapkan di dalam peradaban, di dalam perjalanan sejarah ketika Islam itu berjaya. Kenapa? Menerapkan ilmunya pas, menerapkan ilmunya cakep, menerapkan ilmunya bagus. Guru-gurunya, caranya, peserta didiknya. Makanya ilmu itu dalam sejarah Islam tersebar dari mulai barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan. Bahkan hadirin jamaah, bapak-bapak, para guru, dan juga para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemajuan kita zaman sekarang ini yang dikatakan peradaban modern sekarang ini, dengan segala kemajuan yang begitu luar biasa, mercusuar peradaban yang canggih, itu gak lepas dari ilmu yang ditanamkan oleh para ulama, para cendekiawan muslim, para intelektual muslim dalam sejarah peradaban Islam, dalam perkembangan sejarah Islam, gak lepas. Jadi kita ini sekarang termasuk anak-anak santri harus bangga jadi orang Islam. Kenapa? Kehebatan sekarang itu gak lepas dari ilmu yang ditanamkan dalam ajaran Islam. Sampai angka 0 yang kita tahu semua, angka 0 itu murni orang Islam yang menemukan, bukan orang barat. Banggalah kita bahwa di dunia ini yang katanya sepele pernah ditemukan satu angka 0. Bayangin kita kalau ngitung kagak ada nolnya. Bisa gak? Gimana kita mau nilai 10, 90, 70, apalagi angka sudah ratusan, ribuan, jutaan, miliaran, triliunan. 0 gak ada. Gak kena mesin, gak kena komputer. Itu yang saya bilang, kemajuan dunia sekarang ini banyak orang Islam lupa, mungkin gak tahu kalau kemajuan sekarang ini diantaranya diraih karena ada angka 0. Dan angka 0 itu yang menemukan murni orang Islam. Bukan orang barat. Orang barat tinggal nerusin yang ditemukan oleh orang Islam. Kalau angka orang barat yang disebut dengan angka Romawi, yaitu 1, 2, 3-nya kemudian ada pagar 3, 4 kayak angka V1 begini, 5 begini, 6 tinggal pindah. Itu angka Romawi, itu angka asli orang bule, orang barat. Angka 1, 2, 3, 4 itu angka orang Islam murni yang menemukan orang Islam. Tambah lagi penemuan yang super canggih, angka 0.
ditentukan oleh orang Islam berdasarkan apa? Dapat inspirasi dalam Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai orang bule kalau ngitung angka 0, kalau lagi main tenis, dia menyebutkan angka 0 namanya. Berasal dari kata bahasa Arab namanya sifr, sifrun, sifrun. Karena orang bule nggak bisa ngejak sifrun, udah 0. Karena itu bahasa yang ditekankan dalam pengucapan Latin. Kan dulu ada istilah namanya apa? Tulisan Latin. Diambil dari bahasa Latin. Jadi pengucapan dalam bahasa Latin itu memang yang paling jelas adalah diantaranya huruf Z dalam bahasa Latin. Bahasa Latin itu bukan tulisan Latin A, B, bukan. Itu bahasa yang ada di Eropa zaman dulu. Kalau mindahin ilmu-ilmu dari orang Islam, buku-bukunya dipindahkan itu bahasa dari bahasa Arab ke dalam bahasa Latin, dari bahasa Arab ke dalam bahasa Latin, dari bahasa Arab ke dalam bahasa Latin. Semua ilmu anak-anak sekalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita orang Islam. Saya sampaikan ini untuk membangkitkan kita sebagai guru, tenaga pendidik, dan sebagai peserta didik agar bersemangat belajar ini, agar bersemangat menghafal Quran ini, karena ternyata ilmu semuanya itu tidak lepas sumbernya daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ilmu kalau kita bahas lagi kan panjang. Quran itu canggih, bukan sebatas ayat-ayatnya. Nama-nama surahnya nggak ada di dalam kitab-kitab yang lain. Itu sudah begitu beragam nama-nama surahnya. Ada surah Al-Baqarah. Apa Al-Baqarah? Nama binatang. Itu isinya juga panjang. Nggak cuma binatang, sekedar nama binatang. Ada surah berkaitan dengan antariksa. Namanya surah Asy-Syams. Ada surah Al-Qamar. Ada surah Al-Ma'arij. Tangga-tangga menuju ke atas. Sampai melewati atmosfer. Bahkan galaksi. Bahkan lebih di atas galaksi. Itu jadi nama surah. Namanya apa? Surah Al-Ma'arij. Sampai disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala jarak tempuhnya. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Itu malaikat ketika menuju Allah Subhanahu wa taala melesat dalam kecepatan yang ukurannya satu hari berbanding 50 alf, 50.000 tahun. Nah, bicara 50.000 tahun, Allah nggak nyebut 50.000 tahun apa. Sampai sekarang ada istilahnya namanya tahun cahaya. Kenapa? Nolnya kebanyakan. Kalau bicara kilometer, jarak antara galaksi Andromeda dengan galaksi Bima Sakti ini bagaimana? Kita mengukur jauhnya. Dan nggak bisa pakai kilometer, udah kebanyakan nolnya. Komputer jebol. Dipakailah istilah tahun cahaya. Ternyata di Quran itu ada satu ilmu, bukan sekedar ayatnya, nama surahnya Al-Ma'arij. Ada bicara perputaran. Apa waktu melintasi, namanya surah Al-Lail, surah malam. Jadi di Quran beragam nama surah. Ada surah bicara nama orang. Ada surah Muhammad. Ada surah Yusuf. Ada surah Luqman. Ada surah An-Nisa, surah perempuan. Nggak ada surah laki-laki di antaranya, karena bicara
video itu memang telurnya ya harus dierami oleh ibu-ibu. Laki-laki Allah nggak takdirkan itu. Itu diantaranya, tentu masih banyak lagi ilmu yang lain berkaitan dengan penamaan surah. Ini ilmu semuanya. Jadi kalau bicara kita orang Islam, ya Allah subhanaka ma khalaqta hadza batila. Tiap malam Jumat baca surah Yasin, ya Allah, itu isinya ilmu semuanya. Ilmu kemasyarakatan termasuk astronomi. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal laili sabiqun nahar, kullun fi falakin yasbahu. Ilmu lagi. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun. Ilmu lagi. Ilmu semuanya. Oleh sebab itu dalam uraian yang singkat ini, mari sama-sama kita semua termasuk saya, apalagi saya, bersemangat. Bagaimana ilmu ini kita jadikan landasan. Apa saja, termasuk landasan ibadah. Nggak pakai ilmu, itu ditolak ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu ucapan dalam kitab namanya Matan Zubat. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang mengamalkan sesuatu termasuk ibadah, sholat, puasa dan sebagainya bighairi ilmin, kagak pakai ilmu, maka a'maluhu, amal dia mardudatun, ditolak, la tuqbal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Betapa pentingnya ilmu. Ternyata ada di semua tempat, ada di semua sisi. Makanya anak-anak kita di kelas kita ajarkan. Misalnya berwudu yang baik begini, sholat yang baik begini, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, adab-adabnya, sunnahnya, tata caranya kita ajarin dalam rangka kenapa? Agar ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakai apa itu benang merahnya? Pakai apa itu wasilahnya? Pakai ilmu, ya Allah. Jadi ilmu bukan sebatas agung dalam ajaran Islam, tapi juga luhur. Kita pakai dari dunia sampai di akhirat kelak, ya Allah. Bayangin, dari dunia sampai di akhirat kelak. Oleh sebab itu, mari sama-sama, termasuk dan terutama anak-anak yang lagi mondok di sini, kalian ini harus bersemangat. Dalam waktu yang relatif singkat, mondok di sini 6 atau lebih dari 6 tahun, mari sama-sama waktu digunakan untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Mumpung belum disibukkan oleh apa-apa, masih dibiayain oleh wali santri, nggak mikirin bagaimana besok bayaran, pokoknya itu urusan orang tua. Mumpung masih banyak kesempatan, ayo anak-anak semuanya kejar ilmu ini dengan niat yang baik, dengan tujuan yang baik. Pasti anak-anak diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan segala kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pasti anak-anak santri di Insan Muttaqin, kalau cara mendapatkan ilmunya dari sesuai apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW, pasti masa depannya diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti. Kalau bakalan dia di masa depan itu jadi anak-anak yang rentang lantung kalau ketika di pondok ini cara menimba ilmunya cakep, niatnya baik, tujuannya luhur, dan terus dipupuk oleh anak-anak sekalian selama ada di Insan Muttaqin ini, dipastikan nanti setelah terjun ke masyarakat, anak-anak ini menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang sukses, suksesnya pun gilang gemilang. Kenapa? Diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang saya sampaikan untuk sesi pada bulan kali ini.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pertama dan utamanya bermanfaat buat saya pribadi dan umumnya buat kita semuanya. Yang saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang mungkin ya kurang berkenan di hati, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih ذات بيننا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya maaf. Jazakumullah ahsanal jaza atas penyampaian ilmu yang telah diberikan oleh guru kita bersama. Semoga yang tadi disampaikan dapat bermanfaat, kita ambil manfaatnya dengan sebanyak-banyaknya untuk kita. Mudah-mudahan juga kita mendapatkan ridha dan ilmu dari beliau, dan mudah-mudahan kita diberikan kesempatan bisa bertemu lagi dengan beliau di kesempatan berikutnya. Alhamdulillah, kita semua bahagia, kita semua senang ya, guru kita bersama bisa datang ke sini, dan kita doakan semoga beliau juga diberikan kesehatan, keberkahan agar bisa ya ketemu kita lagi di kesempatan-kesempatan yang berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini kan acara yang berikutnya yaitu penutup. Mari sama-sama kita tutup acara ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Sebelum itu ya, saya selaku pembawa acara mohon dibukakan maaf atas segala kesalahan yang saya bawakan di dalam acara ini, dan juga kami ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.